Okay, good morning. Welcome to theory, literary theory and criticism. Sorry, literary theory and criticism. So if my voice is still breaking, I record this video and I will upload it on YouTube. You can also download the PowerPoint on LMS. Okay, today's material is new criticism. Last week we have learned about the course description, the description of this course, the goal, and etc. We also have touched on Abrams literary criticism. Jadi kita sudah membahas tentang kritik sastra, teorinya Abrams. Ada 4 itu, 4 apa 5 saya juga lupa. Sepertinya 4. Nah kita itu kan lebih ke eksternal gitu ya, kita membahas ekspresif dan lain-lain. Nah yang kita akan, ini teori pertama yang akan kita bahas di kelas teori dan kritik sastra, yaitu adalah new criticism. Saya akan share screen. Jadi new criticism ya, kritik baru gitu ya, new criticism. Jadi setiap teori itu ya, setiap teori itu lahir. Jadi sastra itu lahir dari pengamatan penulisnya tentang lingkungan sekitarnya, kondisi masyarakat, sosial, budaya gitu ya, lahirlah sastra. Begitu juga dengan kritik sastra. Fenomena apa yang terjadi di masyarakat gitu ya, pergerakan atau perubahan, revolusi, evolusi masyarakat seperti apa gitu ya, yang bukan hanya tertangkap di karya sastra tapi juga mempengaruhi lahirnya teori dan kritik sastra. Selain itu gitu ya, tren. Jadi fenomena sosial, masyarakat, budaya itu ya mempengaruhi karya sastra. Nah, ini menjadi tren gitu ya. Tren karya sastra seperti apa yang sedang booming gitu ya, sedang banyak diproduksi oleh penulis. Ini mempengaruhi juga ke teori dan kritik sastra gitu ya. Bagaimana si orang-orang ini kritik gitu ya, kritikus melihat sastra yang sedang berkembang, sedang ngetren pada suatu zaman tertentu. Dari pengamatan mereka lahirlah nantinya kritik sastra gitu ya. Jadi setiap teori itu memiliki historical overview gitu ya. Jadi memiliki sejarah lahirnya teori. Nanti ada sejarah lahirnya misalkan aliran sastra gitu ya, seperti misalkan romanticism, gotik dan lain-lain. Naturalism, realism itu lahir aliran sastra gitu ya, genre sastra lahir dari kondisi masyarakat tertentu. Spirit of the age disebutnya. Nah, begitu juga dengan teori sastra gitu ya. Teori sastra itu lahir dari sastra apa yang berkembang pada saat itu. Fenomena atau kejadian apa yang terjadi di masyarakat dan sosial pada saat itu gitu ya. Nah, untuk kritik new criticism gitu ya, new criticism ini lahir di Amerika setelah Perang Dunia Pertama gitu ya. Jadi kritik sastra ini, kritikusnya itu berasal dari Anglo-American. Jadi orang Amerika kulit putih gitu ya. Lalu si new criticism ini merupakan oposisi dari extrinsic approaches. Jadi dia ini bertolak belakang atau kontradiktif dengan pendekatan-pendekatan dari teori yang bersifatnya ekstrinsik. Ekstrinsik itu seperti apa gitu ya. Jadi ekstrinsik ini melihat sastra dari sosial, dari kondisi sosial. Jadi ingat tidak, nanti kita bahas ya. Jadi ekstrinsik ini melihat sastra dari luarnya gitu ya, dari sisi sosial, ekonomi, politik, histori, biografi penulisnya gitu ya, dalam menginterpretasi karya tersebut gitu ya. Jadi akan terdapat moral atau philosophical bias, jadi bias gitu ya. Nanti ekstrinsik ini, pendekatan ekstrinsik ini nantinya akan
berbeda-beda tergantung dari orang yang melihatnya gitu ya. Bagaimana si orang ini melihat kondisi ekonomi, politik, histori, sejarah gitu ya, dan biografi. Jadi nantinya akan bermacam-macam. Nah, sedangkan si new criticism ini gitu ya menolak kepercayaan itu, menolak anggapan itu gitu ya. Jadi lawannya ekstrinsik apa? New criticism itu menolak pendekatan-pendekatan luar atau ekstrinsik dari elemen-elemen eksternal dalam menginterpretasi sebuah karya sastra seperti elemen sosial, ekonomi, politik, sejarah, dan biografi. Nah, lawannya dari ekstrinsik itu apa? Ada yang bisa jawab? Halo, lawannya ekstrinsik adalah? Intrinsik. Benar, intrinsik. Ada yang hafal? Ada yang tahu unsur ekstrinsik, intrinsik dari sastra itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Judul. Tema. Judul bukan. Tetot, judul bukan unsur karya sastra. Bukan unsur intrinsik karya sastra. Tema benar. Oke, nanti kita bahas saja di bagian berikutnya ya. Jadi sejarahnya dulu. Sejarahnya dari teori Eucriticism ini gitu ya, dia berasal atau mengakar dari teori namanya Russian formalism. Jadi formalisme Rusia, ya dari Rusia gitu ya. Yang lahir pada dekade kedua di tahun 990-an gitu ya, artinya 1930-an. Jadi di Rusia pada tahun 1920, 1930 ada satu teori atau lahir satu teori namanya teori formalism, disebutnya sebagai Russian formalism. Nah, si new criticism ini merupakan interpretasi dari atau ke imigrasi gitu ya, perpindahan atau modifikasi dari teori Russian formalism oleh kritikus sastra di Amerika gitu ya, namanya New Criticism. Jadi di Amerika sendiri si New Criticism ini dianggap sebagai merupakan teori yang paling dominan gitu ya pada tahun 1950 sampai pertengahan 1970. Jadi sekitar 20 tahun setelah teori ini muncul di Rusia gitu ya, ini diimport ke Amerika atau diadopsi oleh kritikus sastra di Amerika. Nah, kita akan bahas tentang dari fokusnya gitu ya. Kalau tadi secara sejarah gitu. I'm so sorry, saya tadi terlempar ya dari Zoom. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi secara sejarah atau kaitannya dengan teori lain, si New Criticism ini menolak anggapan untuk menginterpretasi sastra dari melihat dengan melihat unsur-unsur ekstrinsiknya gitu ya. Jadi fokus dari New Criticism itu kepada unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik tadi ada yang menyebutkan tema, betul. Tema, lalu berikutnya adalah karakterisasi, plot gitu ya, alur. Lalu setting of the place, time, era gitu ya. Social condition artinya, lalu juga ada misalkan point of view. Nah, jadi si New Criticism ini gitu ya fokus kepada unsur intrinsik sastra dan di dalam fokus kepada unsur intrinsik sastra dari satu karya tertentu gitu ya. Jadi dia tidak melihat unsur eksternal ya, unsur di luar karya sastra itu. Jadi hanya melihat karya sastra itu saja gitu ya ketika menganalisa, ketika menginterpretasi sebuah karya gitu ya, hanya melihat karya itu saja satu gitu ya, tidak melihat karya-karya lainnya, tidak melihat unsur eksternal dari karya itu gitu ya. Jadi focus attention on the individual work alone. Jadi tidak melihat unsur
eksternalnya atau karya-karya lain yang berhubungan. Jadi karya sastra itu dilihat sebagai isolated entity. Jadi sebuah kesatuan tunggal gitu ya, yang tidak terpengaruh oleh unsur eksternal atau karya lain. Sehingga karya sastra ini dianggap juga sebagai unit mandiri dari makna gitu ya. Jadi pemaknaan karya tersebut ya dilihat dari karya itu saja, tidak perlu melibatkan unsur eksternal atau karya sastra lain gitu ya. Jadi karya sastra itu dilihat sebagai self referential aesthetic object. Jadi dalam memaknai sastra ya sudah maknanya kita gali dari apa yang ada di karya sastra itu saja. Tidak perlu melihat unsur eksternal atau tidak perlu melihat karya lain gitu ya. Lalu sehingga makna dari sebuah karya itu contained solely within the work itself. Ada di karya itu saja. Jadi kalau kita memaknai sebuah karya sastra, ya pemaknaan yang paling benar itu adalah ketika melihat dari karya itu saja. Tidak melihat unsur eksternal, tidak melibatkan karya lain. Jadi makna absolutnya itu ya hanya ada di karya itu saja gitu ya, tidak melibatkan unsur eksternal atau karya lain. Kenapa? Karena new kritik atau kritikus baru ini ya, new criticism ini gitu ya, melihat sastra itu atau masing-masing karya sastra itu memiliki keunikan gitu ya, unique texture atau uniqueness. Memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari karya-karya lainnya, walaupun misalkan ditulis oleh penulis yang sama atau terbit di waktu yang sama atau menceritakan zaman yang sama gitu, tetapi masing-masing karya ini, masing-masing teks ini memiliki keunikannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa jadi maknanya ya hanya bisa didapat dari pembacaan karya itu saja gitu ya. Jadi structure atau struktur dan makna dari sebuah karya itu hanya intimately connected, terhubung struktur makna itu hanya bisa digali dari struktur-struktur yang membentuk karya itu saja gitu ya. Intimately connected, jadi hanya karya itu saja, tidak berhubungan dengan karya atau unsur eksternal lainnya. Dan tidak boleh dimaknai atau diinterpretasi atau dianalisis secara terpisah gitu ya. Jadi harus melihat sebuah karya itu sebagai sebuah kesatuan. Kemudian juga artinya adalah ketika kita hanya melihat karya itu hanya menginterpretasi sebuah karya hanya dari karya itu saja, artinya memang ruang gerak kita terbatas gitu ya. Ruang gerak kita terbatas sehingga kita harus fokus kepada apa yang dikatakan. Jadi kita tidak hanya berhenti kepada apa yang dikatakan atau tertulis dalam karya itu, tetapi bagaimana karya itu mengatakan hal itu gitu ya. Jadi misalkan ketika menggambarkan sebuah karakter gitu ya, karakter ini miskin bla bla bla, bagaimana pilihan katanya gitu ya. Misalkan miskinnya ini menggunakan kata yang lebih sopan atau yang lebih frontal gitu ya. Jadi kita menelisik karena ruang gerak kita terbatas gitu ya, kita harus benar-benar mendalami isi dari sastra itu, dari karya itu gitu ya. Dan kita harus menghindarkan konteks, artinya adalah misalkan karya inilah terbit di tahun ini gitu ya. Jadi misalkan karya ini menceritakan tahun 1970-an. Amerika tahun 1970 gitu ya. Tetapi karya ini terbit di tahun 2000-an. Seperti contohnya The Help ya, ada satu buku sudah difilmkan juga judulnya The Help. Dia menceritakan tahun 1970-80, tetapi buku ini terbit tahun 2000-an gitu ya. Nah, kita tidak perlu melihat kapan ini terbit, kapan setting dari ceritanya gitu ya. Kita fokus ke bukunya saja gitu ya. Mau apa yang di konteks atau penggambaran konteks sosial, konteks masyarakatnya itu akurat atau tidak, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kita fokus di karyanya saja.
Lalu berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari New Criticism ini apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau teori-teori terdahulu fokus kepada eksternal gitu ya, memaknai karya sastra itu dalam kaitannya dengan kondisi masyarakat, kondisi sosial gitu ya, biografi penulis. Nah, ini si teori ini hanya fokus kepada karya itu saja. Apa sih tujuannya gitu ya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan pembaca elemen-elemen yang sebenarnya itu saling berhubungan. Tetapi ketika kita membaca gitu ya, pembaca biasa, ketika kita tidak meneliti, ketika kita tidak menggunakan teori ini, elemen-elemen itu terlihat seperti tidak berhubungan gitu ya, disconnected atau discordant. Tetapi dengan menggunakan teori ini kita bisa melihat sebenarnya teori ini sebenarnya elemen ini dalam sebuah karya sastra gitu ya, misalkan di bagian awal si karakter ini digambarkan rajin gitu ya, lalu kok di bagian cerita berikutnya, di chapter-chapter berikutnya karakter ini digambarkan pemalas gitu ya. Itu kan seperti sebuah yang tidak berhubungan gitu ya, dari awalnya rajin jadi malas, itu kan ada sesuatu yang berubah. Nah, mungkin perubahan itu tidak terlalu jelas digambarkan gitu ya. Misalkan ada misalkan si karakter ini orang tuanya bercerai gitu ya, sehingga dia mempengaruhi kondisi psikologis si anak ini gitu ya, si karakter ini. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa hubungkan gitu ya dengan menggunakan New Criticism ini. Jadi bagian-bagian yang secara di permukaan terlihat tidak saling berhubungan gitu ya, bisa kita lihat hubungannya dengan menggunakan teori New Criticism ini, sehingga dalam memaknai sebuah karya sastra itu nantinya menjadi harmonious gitu ya, jadi komprehensif, pemahamannya itu menyeluruh, memberikan harmoni. Harmoni itu kan hubungan gitu ya, walau misalkan Yola nyanyi nada rendah, nada tinggi gitu ya, itu kan berbeda bagaimana cara dia sebagai penyanyi itu menghubungkan atau perpindahan nadanya itu intervalnya jadi lebih smooth gitu ya. Nah, itu dalam karya sastra juga seperti itu gitu ya. Ketika kita memaknai karya sastra menggunakan New Criticism, jadi pemahaman kita itu ada menimbulkan harmoni, jadi tidak saling loncat, tidak saling putus, tapi terhubung dan ada temanya, tematik gitu. Jadi sebenarnya tema inti dari sebuah karya sastra ini apa sih? Nah, kita mencoba menyelaraskan dari bagian awal sampai akhir gitu ya. Jadi unify the text or rather to recognize the inherent but obscure unity. Nah, ini juga sama ya dengan poin pertama tadi. Jadi menyelaraskan pemahaman kita gitu ya. Bagian-bagian yang terkesan tidak terhubung gitu ya, kalau kita membaca di permukaan saja, kita harus baca lebih dalam agar kita bisa menghubungkan bagian-bagian yang terkesan terputus itu. Jadi the conviction that surface reading of literature is insufficient gitu ya. Jadi kritikus itu tidak boleh membaca hanya dari permukaan saja, tetapi harus menyelami gitu ya, menyelami lebih dalam agar dia bisa make sense gitu ya, membuat kesimpulan yang logis dari sebuah teks, sehingga harus mengeksplorasi bagian-bagian dari karya sastra itu. Jadi bagian intrinsik dari karya sastra itu harus dieksplor dengan hati-hati gitu ya. Dengan caranya misal melihat apa yang ada di dalam teks itu gitu ya, knowing the presence and the pattern of literary devices. Misalkan, jadi ini si New Criticism ini merupakan satu kritik sastra gitu ya yang dekat dengan linguistik. Jadi kita melihat unsur kebahasaannya gitu ya. Jadi literary devices apa yang digunakan? Yang digunakan oleh si penulis sepanjang karya sastra gitu ya. Nah, jadi sehingga kita nantinya bisa decode atau memaknai, menyimpulkan makna apa secara keseluruhan dari sebuah karya sastra. Itu tujuannya ya. Jadi mengharmonisasikan pemahaman dari awal sampai akhir sehingga menimbulkan
menghasilkan sebuah kesimpulan yang tematik gitu ya. Lalu berikutnya ada yang namanya di dalam New Criticism ini gitu ya, ada yang namanya affective fallacy. Jadi affective fallacy ini ketika kita menginterpretasi atau menganalisa sebuah karya sastra dari unsur ekstrinsiknya gitu ya, itu nanti akan ada yang namanya effective fallacy. Kenapa gitu ya? Kenapa si New Criticism ini atau kritikus New Criticism ini menolak menginterpretasi sastra dengan menggunakan atau dengan melihat dari unsur ekstrinsiknya adalah karena adanya effective fallacy. Effective fallacy ini adalah error of judgment gitu ya, atau salah menilai atau mengevaluasi sebuah karya sastra karena efek emosi yang ditimbulkan karya sastra itu kepada pembacanya gitu ya. Jadi New Criticism ini melihat secara objektif, tidak secara subjektif. Jadi tidak boleh karena kita suka gitu ya. Misalkan, why do you think this book is good? Because I like it. Tidak boleh seperti itu. There must be explanation. Harus ada penjelasan. Kenapa kamu suka karya sastra? Nah, penjelasannya ini harus dari apa yang ada di dalam karya sastranya, gitu ya. Tidak boleh mencomot, misalkan karena sesuai dengan pengalaman saya, itu ya tidak boleh seperti itu. Jadi harus apa yang ada di dalam karya sastranya atau harus dari unsur intrinsik karya sastranya. Si affective fallacy ini juga sebagai ini gitu ya, oposisi atau kontradiksi dari impressionistic criticism atau kritik yang impressionistik. Jadi seperti apa sih pembaca itu memaknai sebuah karya gitu ya. Nah, ini mencoba menjauhkan dari hal itu. Sehingga ketika membaca itu perasaan yang diperoleh si pembaca itu bukan merupakan penilaian yang objektif gitu ya, karena itu subjektif karena masing-masing pembaca tentunya memiliki penilaian yang berbeda-beda gitu ya. Jadi reaksi yang ditimbulkan sastra kepada pembacanya itu bukan merupakan unsur penilaian yang valid gitu ya. Jadi sastra itu harus dinilai apa adanya gitu ya, bukan ada apanya. Sorry. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sastra itu harus dinilai sebagai what it is, bukan what it does. Jadi apa adanya atau ada apanya, dan bukan dia itu memberikan efek apa ke pembacanya gitu ya. Lalu berikutnya si New Criticism ini juga menolak adanya intentional fallacy. Jadi kalau tadi affective fallacy ini efek dari karya sastra ke pembaca, intentional fallacy itu efek dari penulisnya gitu ya. Sebenarnya penulis what is the intention of the author in writing a certain work gitu ya. Jadi intentional fallacy ini menjauhkan tujuan dari si penulis itu dalam menulis karya sastranya gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengambil kesimpulan atau menilai sebuah karya sastra itu dari tujuan si penulisnya gitu. Jadi nanti harus objektif dari apa yang ada di dalam karya sastranya saja. Jadi si New Criticism ini melahirkan sebuah frase gitu ya yang hebat gitu ya, namanya death of the author. Jadi ketika karya sastra itu sudah dirilis, sudah diterbitkan, karya sastra ini sudah lepas dari si penulisnya. Jadi penulis ini bagaimana karya sastra ini nantinya diinterpretasi oleh pembaca itu ya sudah terserah pembacanya. Si penulis sudah tidak punya kuasa lagi gitu ya, namanya authentic text. Jadi pemaknaan karya sastra oleh pembaca itu ya hanya boleh dari karya sastranya saja. Si pembaca ini tidak perlu mengindahkan si penulis ini menulis karya sastranya untuk tujuan apa. Jadi tidak boleh. Itu ada yang namanya death of the author. Ini juga sama misalkan dengan artis ya, selebriti ketika merilis film atau membuat postingan di sosial media gitu ya, influencers, bagaimana nantinya netizen atau audiens menilai
apa yang mereka posting, film yang mereka rilis itu ya sudah tidak ada kendali mereka. Sudah terserah netizen, terserah audiens mau menilai itu seperti apa. Itu namanya death of the author. Jadi new criticism juga menolak anggapan si ekspresif. Kalau kalian ingat di Abrams itu ada ekspresif criticism gitu ya. Jadi expressive approach. Jadi bagaimana si karya sastra ini digunakan untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis gitu ya. Jadi romantic conception of literature itu tidak diindahkan. Pokoknya tujuan apapun tujuannya dari si penulis gitu ya. Ya kita kritikus itu hanya menilai dari apa yang ada di dalam karya tersebut, unsur intrinsiknya. Kita tidak mengindahkan apapun itu tujuannya dari si penulis. Lalu berikutnya metode. Metode yang digunakan dalam new criticism adalah close reading. Close reading adalah artinya membaca dengan sungguh-sungguh, menyelami gitu ya. Kalian pernah mendapatkan materi ini di kelas academic reading gitu ya. Ini ada close reading namanya. Jadi exacting scrutiny of the text itself. Jadi benar-benar menyelami gitu ya, seperti mencari jarum dalam jerami gitu ya, benar-benar kita pilah-pilah gitu, kita pisahkan lalu kita satukan bagian ini cocok dengan bagian ini nyambung dengan chapter itu gitu ya. Jadi biasanya fokus misalkan dalam puisi itu fokus kepada rima atau meter itu baitnya gitu ya, atau misalkan jumlah 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 apa sih ini? Jumlah ucapan itu apa? Misalkan mata gitu ya. Jadi suku kata di situ ada berapa suku kata seperti itu ya. Kalau dalam novel itu nanti settingnya, setting of time, place, situation, lalu karakterisasi plotnya seperti apa? Apakah plotnya maju mundur atau maju saja atau mundur terus. Jadi dari kejadian paling baru dirunut kejadian paling terakhir, dari kejadian paling terakhir gitu ya, artinya zaman sekarang dirunut ke kejadian paling awal, artinya di zaman dulu gitu ya, itu juga bisa. Lalu juga nantinya metode close reading ini melihat apakah ada paradoks. Paradoks itu tadi saya sampaikan, misalkan di bagian A, di bagian awal dia menggambarkan sebuah A gitu ya, lalu di bagian berikutnya kok jadi B. Nah, ini kan bertolak belakang. Jadi apakah ada ambiguitas? Misalkan sebuah kata itu nanti maknanya banyak, tetapi di dalam teks ini si kata itu digunakan untuk menghasilkan apa gitu ya, untuk menceritakan apa. Nah, itu kita lihat. Lalu juga ada irony, lalu tension. Jadi sehingga interpretasi yang akan dihasilkan itu unified. Sehingga dari close reading itu kita melihat elemen-elemen seperti setting, karakterisasi, rima, suku kata, untuk melihat apakah ada paradoks, ambiguitas, ironi, tensi, dan lain-lain gitu ya. Lalu berikutnya tradisi. Tradisi dari new criticism ini biasanya digunakan untuk meneliti lirik atau puisi. Jadi untuk novel itu biasanya memang jarang. Jadi kan means of communication puisi itu gitu ya kualitatif. Jadi puisi itu kan padat gitu ya, isinya padat sehingga harus kita decode dulu, harus kita pilah-pilah misalkan dengan parafrase, misalkan dengan menggunakan sinonim gitu ya, atau strukturnya. Biasanya puisi itu kan strukturnya atau grammarnya secara grammar tidak benar gitu ya. Nah, itu nanti kita benarkan dulu, kita parafrase, kita cari sinonimnya, kita cari definisi dari kata-kata yang mungkin jarang digunakan di sehari-hari gitu ya. Kita juga bisa melihat nanti konotatif dan asosiatif dari kata gitu ya. Hubungan kata ini dengan kata lain itu seperti apa untuk melihat simbol, metafor dan imagery gitu ya. Biasanya bentuk puisi dan kontennya itu tidak bisa terpisahkan gitu ya, sehingga ketika membaca sebuah kata itu menimbulkan efek tertentu gitu ya. Nah, hal-hal semacam inilah jadi fokus kepada hal-hal kecil di dalam karya sastra itu yang biasanya digunakan dalam new criticism gitu ya. Jadi ini juga the heresy of a paraphrase. Jadi ketika sebuah kata itu dirubah gitu ya,
dalam sebuah puisi, nanti makna puisinya bisa berubah semua itu. Jadi harus hati-hati. Sehingga any rewording of poems language alter its content. Ini bukunya Brooks ya. Nah, seperti saya pernah jelaskan di minggu lalu, jadi kritik sastra atau teori sastra itu juga dikritisi gitu ya, karena beberapa hal. Nah, salah satunya adalah si new criticism ini juga mendapatkan kritisasi dari kritikus lain. Jadi kritikus new criticism dikritisi oleh kritikus teori lain gitu ya. Nah, biasanya karena si new criticism ini tidak bisa menghandle jenis teks lain. Jadi hanya fokus kepada puisi saja kebanyakan gitu ya, sehingga teori ini tidak bisa diaplikasikan di jenis teks lain. Nah, ini yang dikritisi gitu ya. Lalu juga karena penulis, pembaca dan konteks eksternal dari sebuah karya sastra itu tidak diindahkan gitu ya, sehingga new criticism ini juga sangat rentan gitu ya hasil interpretasinya terhadap serious objection. Jadi artinya si interpretasinya itu tidak wholesome gitu, tidak merunut pada spirit of the age itu tadi. Jadi tidak merunut pada zamannya. Ini berikutnya kalau kalian nanti sepertinya insya Allah angkatan kalian sudah bisa mengambil karya sastra sebagai objek skripsi. Nah, kalau kalian nanti menggunakan teori new criticism untuk menganalisa karya sastra atau puisi, ini beberapa tokoh dan buku yang harus kalian baca. Oke, we have less than 1 minute. We can continue the discussion on WhatsApp ya.